pembicara kita yang biasa. Sulfa nama panjangnya apa sih? (3:28 a.m.) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semua hadirin hari ini? Saya harap semua sudah siap untuk membahas tema debat yang sangat luar biasa dan menarik sekali. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya, Alifa Otisa Sabila, selaku moderator bersama rekan saya, Dwi Fatima Azhara, selaku notulen, akan membahas pro kontra banyaknya tayangan televisi yang merusak moral. Dan kita akan membahas hal ini dari 4 pembicara kita yang sangat luar biasa. Dari tim pro ada Sulfa Mustafa Akhir, Iswah Yudi, dan Arzdariko Revansyah. Sedangkan dari tim kontra ada Nia Novela Aryandini dan Rifki Puji Prasetyo. Keberadaan televisi saat ini menggambarkan betapa berperan pentingnya dalam mengisi informasi di bidang kehidupan masyarakat. Televisi telah menyita waktu dan perhatian lebih banyak dibandingkan dengan media lainnya. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak perlu keluar rumah mendapatkan informasi tentang kehidupan masyarakat di sekitarnya. Tidak perlu memerlukan kemampuan membaca yang tinggi capai halayak yang heterogen sekaligus. Namun, di antara keunggulan dari televisi, disinyalir banyak tayangan televisi yang diduga merusak moral, dan ini menimbulkan pro kontra dari beberapa pihak. Banyak masyarakat yang khawatir dengan berbagai tayangan di televisi yang menghadirkan acara berbau kekerasan seks, kehidupan glamorous, serta konsumtif yang jauh dari realitas masyarakat kita. Salah satu gerak acara yang saat ini menjadi primadona bagi para TV komersial adalah sinetron. Sinetron menjadi keunggulan program lokal dan merajai prem di semua stasiun televisi. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan argumen mengenai banyak tayangan yang merusak moral. Kita bisa ambil contoh seperti sinetron. Untuk kesempatan penyampaian pertama, saya akan berikan kepada pihak pro terlebih dahulu. Langsung saja saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, saya setuju dengan pendapat yang menyatakan banyak tayangan di televisi yang merusak moral bangsa, sinetron. Terutama kerap kali mengajarkan hal-hal yang tidak baik seperti membenci orang lain, mengucapkan kata-kata kotor, bertindak tidak sopan kepada orang tua, melakukan tindak kriminal, mengabaikan pelajaran, dan banyak hal lainnya. Hal-hal ini tidak bisa kita anggap wajar karena akan sangat berdampak pada masa depan bangsa ini serta para generasi muda. Baik, terima kasih untuk tim pro atas pendapatnya. Selanjutnya, kepada tim kontra dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa banyak tayangan di televisi yang merusak moral bangsa. Tayangan di televisi dibuat berdasarkan keinginan para penonton. Dengan kata lain, isi tayangan tersebut hanya disajikan sebagai jawaban atas kebutuhan. Pun jika terjadi kerusakan moral, tayangan televisi tidak dapat dijadikan sebagai kebencian fenomena ini. Terima kasih kepada tim kontra atas pendapatnya. Sekarang untuk kedua tim, saya persilakan untuk beradu argumen. Banyak tayangan sinetron berpengaruh buruk terhadap anak yang menontonnya dan dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak. Seperti kelumpuhan berpikir dan melemahkan kognitif, penampilan lebih tua dari umurnya, bertutur tanpa aturan, susahnya bersosialisasi, hanyut dalam karakter dan alur cerita, benih-benih permusuhan, kekerasan, dan pornografi, dan menjadi parameter identifikasi remaja. Maaf sebelumnya, tapi saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Bukan hanya sinetron yang mempengaruhi anak untuk berbuat buruk. Perlu kita ingat, banyak hal yang dapat kita ambil dari sinetron-sinetron seperti mengajarkan kekompakan,
mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Allah, mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan terus berjuang, dan mengajarkan kita untuk selalu taat kepada orang tua. Seperti yang dapat kita lihat, salah satu sinetron yang mengajarkan kekompakan adalah Ronaldo Hati. Lihat saja bagaimana mereka bersatu. Dapat kita lihat dari slogan mereka yakni bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu akan memotivasi anak-anak yang menontonnya agar dalam satu kelompok kita harus bekerja sama dan tidak egois. Dan dapat juga kita lihat di sinetron Si Entong, di mana si Entong itu selalu taat kepada orang tua, seperti di sinetron religius di Indonesia. Mereka menggambarkan apa yang terjadi kepada kita jika kita durhaka kepada orang tua, dan masih banyak lainnya. Terus gimana dengan tayangan kekerasan televisi yang sudah ditampilkan banyak hari ini, yang sudah ditampilkan banyak dari dulu? Kalau biarin terus bakal ngerusak karakter bangsa. Dan sekarang penanggulangannya udah susah, soalnya udah banyak banget kejadiannya. Tayangan televisi itu bersifat realistis, dalam artian sifatnya rekayasa, tapi yang praktekin banyak, apalagi yang nonton anak kecil, sehingga tekanan moralnya sangat jatuh lebih besar. Namun gak nutup kemungkinan kalau remaja-remaja seperti umur 17 tahun, 15 tahun gitu, itu juga bakal kena pengaruhnya juga. Dan perlu diingat bahwa karakter buruk gak sekedar tindakan kriminal, tapi berkaitan juga dengan akademik, seperti gak ngerjain tugas, bolos sekolah, alkohol, minum-minuman, rokok, dan lebih parahnya sampai ke narkoba. Makanya jangan heran kalau di LKS buku seperti itu banyak banget karakter-karakter pendidikan untuk digunakan sebagai langkah menanggulangi hal tersebut. Ya, walau kemungkinannya kecil sih. Jadi, apakah semuanya setuju dengan pernyataan tersebut bahwa tayangan kekerasan di televisi merusak karakter dari tim kontra? Apakah masih ada pendapat? Saya tidak setuju. Saya pikir itu bukan karena tayangan kekerasan, karena walaupun orang tersebut tidak menonton tayangan tersebut, kalau orang yang sudah memiliki jiwa keras di dalam, dia akan melakukannya. Setiap orang pasti memiliki karakter yang buruk, tetapi karakter itu tidak akan selalu datang ketika orang tersebut tidak memiliki tekanan. Justru tayangan yang ditonton itu yang memang dia sukai, jadi dia akan merasa lebih senang ketika melihat itu, bukan tertekan. Orang yang melakukan kriminal itu memang dari dulunya sudah memiliki tekanan yang berat, yang membuat dirinya itu keluar dari diri yang sebenarnya dari orang tersebut. Jadi intinya bukan tayangan kriminal atau kekerasan di televisi lah yang merusak karakter, tapi tekanan beratlah yang bisa menimbulkan orang tersebut melakukan apapun yang dia sukai. Baiklah, telah tiba di pengunjung acara. Sebelumnya terima kasih kepada kedua tim. Dari argumen-argumen yang telah kita dengar, dapat disimpulkan, keberadaan TV swasta, baik yang cakupannya lokal maupun nasional, seharusnya sangat diharapkan akan memberikan pencerahan budaya sekaligus mencerdaskan melalui sajian informasi yang disampaikan secara tajam, objektif, dan akurat. Dengan sajian informasi yang tajam, maka akan mencerdaskan masyarakat dalam memahami berbagai persoalan aktual baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang menjadi keprihatinan kita, ternyata sebagian TV swasta memiliki strategi yang kurang tepat untuk menggait penonton. Di antaranya lewat ekspoliasi anak-anak remaja secara berlebihan, terutama pada program yang menjadi prioritas mereka. Siaran sinetron di televisi kita saat ini dirasa telah memberi pengaruh terhadap remaja, karena kemampuan menciptakan kesan dan persepsi bahwa suatu muatan dalam layar kaca menjadi lebih nyata dari realitasnya, sehingga mereka ingin mencoba
apa yang mereka lihat di televisi itu dalam rangka aktualisasi diri di lingkungannya. Oleh karena itu, orang tua dengan sinetron di televisi. Berbagai dampak negatif dari tayangan sinetron yang ada tentunya dapat diatasi dengan adanya peran penting orang tua tersebut dan pendidikan lebih lanjut oleh guru di sekolah. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dengan adanya kesimpulan tersebut, maka debat ini telah selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.